Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radia Movie. Di video alur cerita ini kami akan membahas film tentang perampokan berlatar belakang dendam kesumat yang dirilis tahun 2021 berjudul Wrath of Man. Tapi sebelum Mimin cuap-cuap jalur ceritanya nih, Mimin kasih informasi dulu ya. Guys, lebih dari 90% penonton channel ini gak subscribe. Jadi agar Mimin lebih semangat lagi, please tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Di bawah no guys yang warna merah. Sekali tekan klik aja. Syukur-syukur kalau mau sekalian sama tekan loncengnya. Yang udah tekan tombol subs dan loncengnya makasih banget loh. Semoga rezekinya lancar. Masuk ke intro ya guys. Film ini dibintangi oleh aktor Bang Tatam yang sekarang sudah naik level jadi aktor laga papan atas dengan bayaran mahal. Mimin yakin sih 90% cewek-cewek yang nonton ini sebenarnya cuma pengen ngeliat ketampanan dan kemacoan Bang Tatam aja ya kan? Mungkin aja kepopulerannya sekarang udah setara dengan aktor gaek zaman dahulu seperti Ucok Norris, Arnold Suasana Segar, dan Sylvester Kuda Stallion. Bang Tatam ini berperan sebagai Tuan Mace, tetapi karena harus melakukan penyamaran, dia menggunakan identitas palsu bernama Patrick Hill yang berasal dari Inggris. Hill ini sebenarnya bos gangster buronan FBI yang sudah banyak melakukan pekerjaan ilegal, termasuk juga melakukan perampokan. Suatu insiden terjadi ketika anak Hill ini tewas terbunuh pada saat terjadinya perampokan truk pengangkut uang yang disebabkan oleh geng perampok lainnya. Karena itulah Hill masuk ke dalam perusahaan Fortico dengan identitas palsu agar dapat menyelidiki siapa orang dalam yang terlibat dalam perampokan tersebut. Hill bermaksud memburu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap kematian anaknya. Intinya adalah penjahat balas dendam kepada sesama penjahat guys. Skuy guys, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita film ini dimulai dengan dua orang pengantar uang yang berangkat dari depot uang milik perusahaan bernama Fortico Security. Fortico adalah perusahaan swasta pihak ketiga yang menyediakan jasa keamanan dalam pengangkutan uang antar bank swasta, retail dan swalayan, pengangkutan uang ke ATM, kasino, bahkan apotik marijuana. Yes, kalian gak salah dengar guys, pemakaian marijuana atau ganja adalah legal di negara bagian California, Amerika Serikat ya. Tahu Mike Tyson mantan petinju kelas berat kan? Dia juga punya perkebunan ganja di California loh. For your information juga, kalau kalian pernah tahu guys, di Indonesia pun pernah terjadi perampokan truk pengangkut uang pada tahun 2009. Lanjut lagi guys, tiba-tiba truk lapis baja tersebut dihadang para perampok ketika baru saja keluar dari depot Fortico. Cukup aneh ya guys, dirampok dekat markas Fortico. Ya pasti banyaklah CCTV di area tersebut dan truk itu juga berangkat tanpa pengawalan polisi. Sopir dan kernet truk pengangkut uang ini cuma dibekali dengan pistol, bukan submachine gun atau senapan serbu. Perjalanan mereka dihadang oleh truk molen pengaduk semen. Tiba-tiba dari dalam truk molen keluar sopir dengan senapan mesinnya dan menodong sopir dan kernet truk pengangkut uang. Para perampok tersebut membobol pintu truk menggunakan mesin gerinda. Mereka juga melemparkan granat flashbang ke dalam truk, semacam granat yang tidak mematikan namun menghasilkan kilatan cahaya menyilaukan. Suara keras dan asap juga memberi efek kejut dan disorientasi sesaat. Sopir dan kernet dikeluarkan paksa dari truk dan disuruh meletakkan pistolnya. Rupanya para perampok tersebut semuanya menggunakan senapan mesin dengan peredam suara yang disebut dengan silencer atau supresor. Saat perampok sedang memindahkan uang ke mobil mereka, bersamaan dengan itu kedua sopir dan kernet tersebut ditembak oleh perampok nomor 1. Para perampok ini dalam berkomunikasi tidak menggunakan nama samaran kecuali bagi pimpinan rampoknya dengan kode Elvis. Anggota yang lain menggunakan nomor sebagai identitas. Dan para perampok berkostum pekerja proyek konstruksi ini berhasil meninggalkan lokasi perampokan sebelum polisi sampai di TKP. Scene kemudian berpindah ketika ada seseorang bernama Patrick Hill sedang mendapat pengarahan dari seorang administrator perusahaan Fortico bernama Terry. Hill dipekerjakan sebagai pengganti pegawai yang tewas. Hill dibriefing tentang resiko pekerjaannya karena truk pengangkut uang tersebut mampu membawa 15 juta dolar lebih dalam sekali jalan. Dalam riwayat pekerjaannya, Hill ini pernah bekerja di perusahaan jasa keamanan ternama di Eropa yaitu Orange Delta Security, tetapi perusahaan tersebut sudah bubar.
Terry menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu terjadi perampokan truk uang Vertigo yang menewaskan 2 orang pegawai dan 1 orang masyarakat sipil. Kemudian datanglah seorang supervisor sekaligus pelatih yang memiliki nama Hayden Blair alias Ballard. Ballard kemudian memberikan nama samaran H kepada Patrick Hill. Selanjutnya kita sebut H aja ya guys, sesuai nama panggilan dari teman-temannya. Ballard kemudian memberikan pelatihan kepada H sebelum ditugaskan ke lapangan. Pelatihan tersebut meliputi latihan fisik, latihan menembak, dan latihan mengemudi truk. Ballard mencatat semua pengamatannya terhadap kemampuan H. Sepertinya H sengaja tidak menunjukkan kemampuan maksimalnya dengan tujuan agar tidak dicurigai latar belakangnya. H lulus ujian dengan nilai mencukupi standar 70% saja. Ballard memperkenalkan H sebagai pegawai baru di ruang ganti dan menunjukkan loker untuknya. Ballard menemani H ke konter senjata api. H bertanya mengapa mereka hanya diberi pistol tetapi harus menghadapi perampok dengan senapan mesin. Petugas konter senjata mengatakan sebuah lelucon, jika H bisa membuat ledakan dan bisa berjalan di atas air, mengapa harus takut dengan senapan mesin? Nampaknya para petugas pengantaran uang ini hanya dibekali rompi anti peluru dan pistol doang guys, tidak sebanding dengan jumlah uang yang diangkut. Pada pengantaran pertama ini, Dave alias Boy Sweat dipasangkan dengan H. Sejak awal film ini, Mimin menebak pasti ada orang dalam yang terlibat perampokan truk uang ini. Pada mulanya Mimin mengira pengkhianat itu adalah Boy Sweat karena karakternya yang banyak tingkah dan omong, sok jago, agak sombong dan juga angkuh. Dugaan kedua adalah Ballard karena orang ini bersahaja, bijaksana dan terlalu baik, tetapi agak misterius. Kita lihat lagi siapa yang mungkin terlibat ya guys. Dave mengaku bahwa pada hari terjadi perampokan seharusnya dia bertugas namun digantikan karena sedang sakit. FBI bahkan berusaha membuktikan keterlibatan Dave dalam kasus perampokan ini, namun gagal karena Dave terbukti memiliki alibi yang kuat. Pada saat kejadian, dia memang terbukti sedang berada di rumah ibunya. Sesampainya mereka di bank, mereka memindahkan tas berisi uang ke dalam truk. Tapi kok aneh ya guys, kok pemindahan uangnya dilakukan di tempat yang terbuka dan di pinggir jalan? Jadi mudah diintai oleh perampok kan polanya. H berhasil membawa uang ke depot Vertigo dengan selamat pada tugas pertamanya. Ballard kemudian mengajak H untuk minum bir dan main biliar, katanya sebagai tradisi keberhasilan membawa uang pada tugas pertama. Setelah semua pegawai selesai cek log absensi, H meminta waktu 2 menit kepada Ballard untuk menyusul. H memperhatikan kartu absen semua pegawai lainnya. Tampaknya dia juga mencurigai ada keterlibatan orang dalam. Dia merekam nama-nama mereka dalam ingatannya. Di bar perusahaan, Sticky John yang digantikan oleh H merasa kesal. Dia kesal karena ditempatkan sebagai tukang buka tutup gerbang doang. Merasa dipanas-panasin oleh teman-temannya, Sticky John mendatangi H dan berlagak kayak senior tukang palak. Dia meminta H membelikannya bir, akan tetapi H menolaknya. Sticky John menghalangi tongkat biliar H sehingga dia tidak bisa menyodok bola. H meminta Sticky John untuk bergeser dengan baik-baik. Melihat mental H yang tenang, Sticky John minggir dengan sendirinya. Dia tidak berani macam-macam dengan H. Sticky John kemudian mengajukan banyak pertanyaan dan H malas meladeninya. Dia memberikan Sticky John uang untuk membeli bir, tetapi harus minum di dekat meja bartender. Sticky John minggat dengan rasa penasaran yang bercampur aduk dengan rasa kesal dan takut. Scene berpindah saat H dan Dave mengambil uang di pelabuhan setempat. Saat di dalam truk terdengar suara Ballard sedang dalam bahaya melalui radio HT. Dave tampak ketakutan dan berencana kabur meninggalkan Ballard di lokasi. Dave mengatakan protokolnya adalah menyelamatkan uang yang lebih banyak di dalam truk, yaitu $2,5 juta daripada uang $10.000 yang sedang diambil Ballard. Tetapi H menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Ballard. Dengan demikian gugurlah kemungkinan bahwa Dave adalah orang dalam yang berkhianat. H mempersilahkan Dave kabur, tetapi dia akan tetap menyelamatkan Ballard. Dave akhirnya tetap menyetir sambil agak ketakutan.
Perampok memberi komando di radio HT. H dan Dave diperintahkan harus tetap bergerak dan berhenti di tempat yang mereka tunjuk. Ternyata truk mereka dikepung oleh 2 mobil double kabin. Balat dikeluarkan dari mobil coklat dengan tangan terikat dan di bawah todongan pistol. H memperhatikan mobil di depan dan di belakang melalui spion samping. Tampaknya dia sedang menghitung kira-kira berapa orang yang harus dilumpuhkannya. Para perampok memerintahkan untuk membuka pintu belakang truk dan memindahkan uang ke bak mobil. Dave berusaha mencegah H untuk membuka pintu, karena menurutnya para perampok akan tetap membunuh mereka bertiga setelah uangnya diambil. H meminta Dave untuk tetap tenang, membuka truk belakang kemudian melemparkan uang ke dalam bak mobil. Kemudian H sengaja melemparkan salah satu tas meleset dari bak mobil. Perampok di mobil keluar untuk mengambil tas tersebut sambil marah-marah. H minta maaf dan kemudian sambil melemparkan tas, H menembak perampok tersebut dengan pistol yang disembunyikannya di balik tas. Kemudian terjadi adu tembak dan 5 perampok tewas di tempat dengan kepala bolong alias headshot guys. Salah satu perampok lari ke dalam gedung di pelabuhan dan dikejar oleh H. H tidak langsung membunuh perampok terakhir ini. Dia menembak kedua kaki perampok tersebut. H mencoba mengorek informasi untuk siapa saja para perampok tersebut bekerja. Karena tidak mau menjawab, H akhirnya mengeksekusi perampok tersebut. Tampaknya perampokan yang kedua ini tidak seprofesional perampokan truk uang yang pertama ya guys. Mereka hanya menggunakan peralatan seadanya dan senjata ringan seperti pistol dan Uzi, senjata khas para gangster cupu. Gerombolan ini ternyata hanya copycat. Mereka mencoba mengulang sukses kejahatan perampokan truk uang yang pertama. Itulah sebabnya terjadi lagi perampokan truk uang dalam waktu dekat. Mereka cuma mencoba peruntungan aja guys. Di kantor Fortico, mereka bertiga diperiksa oleh 2 orang agen FBI yaitu Agen Hubert dan Agen OK. Agen FBI heran semua perampok terkena tembakan headshot, tetapi nilai rata-rata latihan menembak H di bawah rata-rata. H cuma mengatakan membunuh atau dibunuh. Hal tersebut bisa meningkatkan fokus. Kemudian Agen Hubert menunjukkan rekaman CCTV perampokan pertama. Mereka ingin mengetahui pendapat H jika memang ada keterkaitan dengan perampokan kedua. Rekaman CCTV tersebut tampak blur, tetapi H fokus dengan salah satu penembak yang melepaskan topengnya. H mengatakan tidak ada keterkaitan perampokan pertama dan yang kedua. Terry berbicara kepada H bahwa menurut ketentuan perusahaan bahwa pegawai yang terkena insiden kekerasan harus diistirahatkan dari lapangan dan masuk ke dalam bagian administrasi minimal selama sebulan. H menolak secara halus untuk dipindahkan dari tugas lapangan. Kemudian Black Holes, pemilik perusahaan Fortico, menemui H dan berterima kasih secara langsung. Black menyuruh H untuk tetap bekerja di lapangan. Dia menilai aksi kepahlawanan yang dilakukan H bagus untuk publisitas perusahaan, agar memancing semakin banyak klien yang menggunakan jasa Fortico Security. Black malah meminta Terry menaikkan pangkat H. Scene berpindah ke percakapan telepon antara 3 agen FBI yaitu Agen King, Agen Hubert, dan Agen OK. Hubert dan OK menginformasikan bahwa H adalah buronan yang selama 25 tahun dicari oleh FBI. Tidak disebutkan kasus apa yang melatar belakanginya. Mereka khawatir H akan merampok depot Fortico. Agen King adalah agen senior FBI. Dia mengatakan uang tidak ada artinya buat H. H jauh lebih kaya. Dia hanya tidak tahu apa motif H bekerja sebagai petugas truk pengangkut uang. Agen King meminta Agen Hubert dan OK untuk menganggap H hanyalah seorang pekerja biasa yang bekerja dengan baik. Agen King ini sepertinya meminta tidak dilakukan penangkapan terhadap H atau dilakukan pembiaran. Di apartemennya H didatangi oleh seorang wanita yang menyerahkan berkas dan informasi para pegawai di Fortico.
3 bulan kemudian, ketika H dan Ballet sedang membawa uang di daerah Chinatown, terjadi kembali usaha perampokan truk uang yang ketiga. Para perampok kali ini tampaknya profesional. Mereka membawa senapan mesin, menembakkan paintball sehingga kaca jendela penuh cat hitam, memasang alat yang dapat mengasapi kabin truk dan menyemprot kaca spion truk dengan cat. Karena kabin truk diasapi, maka Ballet dan H terpaksa keluar. Keanehan terjadi, para perampok tersebut malah kabur setelah melihat H. Ternyata pemimpin perampok tersebut adalah Mike. Grup perampok ini ternyata adalah anak buah H. Mengenai keterkaitan mereka akan Mimin bahas selanjutnya ya guys. Dalam pertemuan dengan manajemen Fortico, Terry pun kebingungan mengapa para perampok tersebut kabur hanya karena melihat H. Black si bos mengatakan bahwa H seorang legenda yang ditakuti karena aksi penyelamatan sebelumnya. Dia mempersilahkan Black melanjutkan tugasnya. Black menanyakan mengapa Terry terlalu sinis dengan H, dan Terry mengatakan dia hanya takut H seorang psikopat. Ketika sedang cek log absensi, salah seorang pegawai perempuan bernama Dana Curtis mencoba merayu H. Di bar perusahaan, Ballet dan Dave pun merasa aneh dengan kejadian tersebut, karena seolah-olah para perampok tersebut mengenali H. Scene berlanjut ketika rayuan Dana berhasil mengajak H bobo bareng di rumahnya. Pagi harinya H menginterogasi Dana. Dia membuka kotak sepatu berisi beberapa gepok uang. H memaksa Dana untuk menjelaskan asal-usul uang tersebut, tetapi Dana menolak. H menembak bangku di sebelah Dana dengan pistol berperedam. Dana yang kaget menjelaskan bahwa uang itu adalah tabungannya, tetapi H tidak percaya dia punya uang sebanyak itu. H menembak kembali untuk kedua kalinya. Dana akhirnya mengakui uang sebanyak $125 itu dicuri dari troli ketika mengambil uang dari Grande Liquor, sebuah toko miras eksklusif. Dana menyebut uang curiannya tersebut sebagai uang tabungan pensiunnya. H bertanya apakah Dana bekerja juga sebagai orang dalam. Dana yang kebingungan hanya menjawab tidak. H mengatakan uang tersebut adalah untuk Dana, tetapi kalau Dana berbohong, H mengancam akan mempersekusi orang tua Dana karena dia mengatakan dirinya sedang menyimpan dendam. Scene kemudian flashback 5 bulan sebelumnya. H ternyata memiliki seorang anak bernama Doggy. Episode Scorched Earth ini menjelaskan awal mula kejadian mengapa H masuk menjadi pegawai Fortico dan dendam apa yang sedang dipendamnya. Doggy sedang liburan sekolah dan H berniat menemani anaknya. Namun tiba-tiba ada telepon dari Mike karena motor salah satu anggota yang berfungsi sebagai pengawas truk pengangkut uang bernama Brendan ditabrak pengemudi mabuk. Ternyata kelompok H ini juga berniat merampok truk pengangkut uang. H meminta agar Mike mencari orang lain, namun Mike mengatakan tidak ada orang lain lagi. Truk pengangkut uang tersebut juga tidak bisa dipasang pelacak karena selalu dipindai ketika masuk ke depot. H akhirnya menyetujui permintaan anak buahnya untuk mengawasi arah pergerakan truk uang karena dia memang sedang berada dekat di lokasi. H meninggalkan Doggy di mobil sementara dia pura-pura akan membeli makanan di dekat gerbang Fortico. Tugas H cukup mengatakan truk pengangkut uang bergerak ke kanan atau ke kiri setelah keluar gerbang. Scene kembali ke awal di mana terjadi perampokan pertama tadi. Ternyata yang melakukan perampokan berbeda dengan geng H. Geng rampok tidak dikenal ini beraksi duluan. Secara kebetulan akan terjadi perampokan pada hari dan truk sasaran yang sama oleh dua geng rampok yang berbeda. Ternyata Doggy yang sedang menunggu adalah saksi mata perampokan tersebut. Oleh salah satu perampok, Doggy disuruh keluar dari mobil. Doggy yang ketakutan menelpon ayahnya, namun tidak diangkat oleh H. Doggy yang sedang tiarap di samping mobil menyaksikan penembakan dua orang petugas truk pengangkut uang. Ternyata salah satu perampok ini membunuh Doggy dan sempat juga menembak H. Dia tidak ingin ada saksi mata perampokan. Itulah sebabnya pada perampokan pertama di awal film disebutkan 2 petugas dan 1 masyarakat sipil tewas, yang ternyata masyarakat sipil itu adalah anaknya H. H tidak tewas akibat penembakan tersebut dan berhasil melewati masa kritisnya di rumah sakit setelah 3 minggu dirawat. Peluru yang berhasil dikeluarkan dari tubuh H sebanyak 6 butir setelah 3 kali operasi bedah.
Ternyata nama asli H adalah Mace. Jane, mantan istri H, meminta bercerai setelah putra sematawayang mereka tewas. Dari sinilah H merencanakan balas dendam. Scene berpindah ketika H bertemu dengan agen senior FBI di parkiran atap. Agen King mengatakan FBI tidak memiliki petunjuk atas kasus perampokan tersebut. Tetapi agen King memberikan secari kertas berisi siapa saja yang mungkin dicurigai. H meminta izin kepada agen King untuk menyelidiki kasus perampokan ini. H sesumbar bahwa dia mampu menyelesaikan kasus ini dalam 2 minggu, tetapi H mandek. 3 bulan dia bekerja di Fortico belum bisa memecahkan siapa geng rampok yang membunuh anaknya. Ingat kan percobaan perampokan di Chinatown yang gagal? Itu terjadi 3 bulan sesudah H bekerja di Fortico. Agen King mengatakan bahwa dia hanya bisa memalingkan wajah dari H untuk sementara waktu saja. Setelah itu dia harus menangkap H yang buronan FBI ini. Mimin gak tahu apa kaitannya H dengan agen King ini. Selain itu juga tidak dijelaskan secara gamblang di film. Entah agen King ini agen korup atau mungkin ada kesepakatan khusus dengan H. Atau H ini agen ganda yang berperan sebagai informan bagi FBI. Atau bisa juga H ini pernah berjasa kepada FBI dan negara. H ternyata seorang bos mafia yang cukup terkenal dan disegani di dunia kriminal. 3 tangan kanan utama H masing-masing bernama Mike, Brendan, dan Mogi. Anak buah H meminta maaf atas kematian anak sematawayangnya dan mereka siap membantu apa saja hingga menemukan pelakunya. H ingin mengetahui siapa yang menarik pelatuk dan membunuh anaknya. Anak buah H segera bergerak, beberapa penjahat lainnya terluka dan beberapa lagi tewas dalam usaha perburuan tersebut. Mereka melapor kepada H bahwa mereka tidak menemukan nama terkait perampokan tersebut di jalanan. H meminta mereka bekerja lebih keras lagi dan kali ini dia juga ikut terjun ke lapangan. Seorang penjahat bernama Jerome akhirnya memberikan nama setelah mengetahui pacarnya disekap dan diancam akan dibunuh. Nama tersebut adalah Gashi bersaudara yang terlibat banyak kejahatan termasuk perampokan truk lapis baja. Jerome meminta namanya dirahasiakan. Kalau H membocorkan sumbernya, si Jerome meminta lebih baik dia langsung dibunuh. Merasa mendapat informasi yang dicarinya, H meminta Mike untuk memberikan Jerome uang $200.000 untuk harga informasi dan sebagai kompensasi siksaannya. Tampaknya H adalah bos mafia kaya raya, guys. Suatu ketika Mike curhat dengan personel lainnya. Dia lelah dalam memburu siapa pelaku penembakan. Mereka sedang menginterogasi geng Gashi bersaudara. Mogi memberitahu Mike bahwa sepertinya mereka tidak terlibat. Mogi pun memberitahu H bahwa geng Gashi bersaudara memang orang-orang kotor. Mereka memang perampok truk dan juga terlibat prostitusi dan pornografi anak di bawah umur. Tetapi merampok truk lapis baja bukan kapasitas mereka. Mimin pikir aneh juga ya guys, ada kelompok kriminal yang merasa lebih bermoral dari kelompok kriminal lainnya. Ternyata para penjahat pun tidak pernah sepaham satu sama lain dengan apa yang menjadi batasan mereka dalam melakukan kejahatan. H pun mengeksekusi anggota geng Gashi dan menyuruh anggotanya untuk memberikan uang kepada anak-anak perempuan di bawah umur tersebut. Ketika di mobil, Mike juga memberi saran kepada bosnya untuk tidak melakukan perburuan lagi. Mike berpikir mereka tidak bisa berbisnis dengan baik jika terus melakukan hal tersebut. Ada kemungkinan beberapa gangster lain akan bersatu dan berbalik memburu mereka karena merasa terancam. Mike mengatakan harus ada cara lain. Dia yakin perampokan truk uang tersebut melibatkan orang dalam. H memutuskan untuk ke London sementara waktu. H pun mendapat identitas baru yaitu Patrick Hill dari Lewisham, Inggris lengkap dengan SIM, paspor, laporan pajak, catatan kriminal yang bersih, dan riwayat pekerjaan perusahaan keamanan Orange Delta Security selama 11 tahun. Inilah awal mulanya H dapat diterima bekerja di Fortico. Ternyata Kirsty yang mengatur semua pemalsuan tersebut, tapi tidak dijelaskan siapa sebenarnya Kirsty ini. Mungkin saja dia sekretaris atau administrator H, atau bisa jadi anggota sindikat pemalsuan identitas lainnya, atau juga seorang agen penegak hukum yang korup. Episode Bad Animals ini akan menjelaskan siapa gerombolan perampok yang mengakibatkan tewasnya anak H.
Scene kemudian berpindah ke sekelompok orang yang tampak bosan dengan situasi kehidupan mereka. Mereka adalah sekelompok mantan prajurit yang pernah bertugas di medan perang Afghanistan yang terdiri dari Jackson si pemimpin yang terakhir bertugas berpangkat sersan, Jan, Brett, Carlos, Sam, dan Tom. Karena masih tampak muda dan pangkat terakhirnya masih rendah, kemungkinan mereka ini adalah pecatan militer atau mungkin juga mengundurkan diri setelah penugasan di Afghanistan. Brett mengaku bosan dengan situasi hidup yang tanpa tantangan dan berharap bisa kembali ke dunia militer. Mereka tampaknya tidak punya keahlian lain yang bisa diandalkan selain bertempur. Jackson si bos juga bekerja paruh waktu di mall. Carlos menceritakan dia merasa gajinya sebagai security di rumah seorang Arab pengusaha minyak kurang sebanding dengan jam kerjanya yang mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jan bahkan mengusulkan agar mereka merampok orang Arab tersebut. Jan tampaknya pencetus agar mereka punya profesi sampingan sebagai geng rampok. Jackson pun menyetujui aksi mereka untuk merampok si bos Arab majikan Carlos. Carlos merelakan kepalanya dipukul dan tangannya diikat untuk membuat alibi perampokan terlihat alami. Setelah bagi hasil, mereka tidak menyangka hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Sekali merasakan dapat uang mudah sekaligus kecanduan adrenalin akan situasi menegangkan terpuaskan, mereka mencoba untuk usaha perampokan berikutnya. Kali ini mereka menyamar sebagai cleaning service dari perusahaan bernama Barbour. Mereka merampok jasa pengangkutan uang dari perusahaan bernama Aeton Security yang sedang membawa uang dari sebuah mall tanpa halangan yang berarti. Ini bukan Fortico Security yang dirampok ya guys, tapi perusahaan yang lebih kecil. Kali ini mereka berhasil mendapatkan 1,18 juta dolar dan dibagi 7 karena ada orang dalam yang juga minta bagian. Ketika Jan bertanya siapakah orang dalamnya, Tom mengatakan bahwa Jan tidak perlu tahu. Mungkin dari sinilah Jan merasa ada hal yang mereka sembunyikan darinya. Jackson meminta mereka supaya jangan tampil mencolok, jangan berhenti dari pekerjaan lama, hidup seperti biasa saja dan jangan membeli mobil sport untuk sementara waktu. Jackson menekankan hal tersebut kepada Jan, tapi diam-diam Jan tidak menurutinya. Scene berlanjut ketika Jackson sedang berulang tahun. Tampaknya Jackson ini memiliki keluarga yang bahagia. Pada pesta ulang tahunnya ini mereka merencanakan perampokan lainnya. Kali ini yang mereka sasar adalah truk pengangkut uang milik Fortico. Tom memperkirakan ada kurang lebih 6 juta dolar di dalamnya. Kali ini Jackson juga mengatakan mereka melibatkan orang dalam yang pernah bertugas di bawah komando Jackson saat di Afghanistan. Jackson mengatakan mereka butuh 6 minggu untuk pelatihan dan pengintaian karena perampokan akan dilakukan di tempat terbuka. Jadi udah jelas ya guys, para mantan prajurit inilah geng rampok yang menyebabkan anaknya Edge terbunuh. Adegan berikutnya adalah penjelasan tentang apa yang terjadi dalam peristiwa perampokan tersebut. Edge yang bersiap jadi informan untuk geng rampoknya ternyata memarkirkan mobilnya di area di mana geng rampok mantan prajurit akan beraksi. Edge dan Doggy itu secara kebetulan berada di waktu dan tempat yang salah. Scene flashback lagi ketika terjadi perampokan truk uang yang pertama. Truk tersebut tidak bisa mundur karena buritannya diungkit oleh lengan ekskavator. Doggy disuruh keluar dari mobil dan dipaksa tengkurap di jalan. Ternyata sopir truk tersebut masih memiliki pistol cadangan yang disembunyikan. Sopir ini entah kegedean nyali atau udah bosan hidup, dia mencoba melawan para perampok. Padahal sudah diperingatkan jangan bertindak bodoh oleh si kernet. Usaha perlawanan si sopir tersebut gagal. Sopir dan kernetnya tersebut tewas ditembak. Secara matematika juga nggak mungkin menang guys, karena yang dilawan 6 orang dengan senjata mesin dan shotgun semi otomatis. Akan tetapi perlawanan si sopir tadi menyebabkan masker kain Jan si nomor 1 terlepas sehingga dia terekspos di CCTV dan terlihat oleh Doggy. Jan terlihat di CCTV tetapi videonya buram guys, makanya 5 bulan setelah perampokan ini mereka belum tertangkap juga. Karena tidak ingin menyisakan saksi mata, Jan terpaksa mengeksekusi Doggy hingga tewas. Bersamaan dengan penembakan Doggy, Edge yang terlambat menyelamatkan anaknya juga ditembak oleh Jan.
5 bulan kemudian, geng rampok mantan prajurit kembali membahas rencana perampokan sebagai dana pensiun. Lihat kan guys, uang panas tidak akan pernah memberikan kepuasan, akan selalu kurang dan akan meminta banyak korban jiwa serta merugikan sesama. Rampok mana peduli bahwa itu uang gaji karyawan perusahaan lain, di mana mereka harus beli susu atau bayar kontrakan. Sedih gengs. Untuk persiapan dana pensiun dari dunia kejahatan, Jackson merencanakan merampok depot atau gudang transit uang milik Fortico pada saat Black Friday. Uang yang ada di gudang transit diperkirakan mencapai 150 juta dolar di hari Black Friday. Sebelumnya mereka melakukan simulasi perampokan, pelatihan dan pengintaian selama 8 minggu sebelum hari eksekusi. Sampailah di hari Black Friday tersebut, semua karyawan Fortico diminta waspada karena diperkirakan ada sekitar 180 juta dolar akan transit di depot Fortico pada hari itu. Di perjalanan menuju satu gudang kosong, Bartlett mengaku dia terlibat sebagai orang dalam aksi perampokan truk yang pertama. Ternyata Bartlett adalah salah satu pengkhianat di Fortico. Jiwa korsa mantan prajurit ini menyebabkan dia lebih memilih untuk memprioritaskan teman-teman mantan prajurit daripada menjaga keselamatan teman-teman baiknya di Fortico. Bartlett sudah mengosongkan peluru pistol H dan meminta dia tidak melawan agar tidak dibunuh. Geng rampok Jackson ternyata sudah mempersiapkan diri dengan matang. Mereka menggunakan baju anti peluru ala pasukan khusus, juga helm dengan kaca hitam anti peluru kaliber ringan, sampai menggunakan alat penyamaran suara agar tidak bisa dikenali. H tetap tenang, dia menyerah sambil membaca situasi. Tangan H diikat dengan borgol plastik. Geng rampok ini kemudian menyusup ke dalam truk penyimpanan uang agar dapat masuk dengan aman di klub Fortico. Sesampainya di Fortico, geng rampok ex-prajurit ini pun keluar dari dalam truk. Mereka menambah ikatan pada kaki H dan mengurungnya dalam sel berangkas uang bersama Dave dan Terry. Bartlett pura-pura dijadikan sandera. Mereka meminta Sticky John membuka gerbang gudang senjata, tetapi Sticky John secara refleks menekan tombol alarm dan tengkurap ke lantai. Geng rampok meminta petugas gudang senjata membuka pintu, tetapi mereka malah bersembunyi di balik meja sambil mempersiapkan senapan mesin untuk melawan. Adu tembak pun terjadi. Geng rampok pun meledakkan pintu gerbang gudang senjata. Mereka berhasil membantai semua yang melawan. Namun salah seorang anggota geng rampok bernama Brad si nomor 4 sekarat akibat tertembak pada bagian yang tidak terlindungi. Kemungkinan terkena di leher ya guys. Jackson yang diberi kode nama sebagai Elvis pun masuk dengan mobil SUV setelah semua petugas Fortico dilumpuhkan. Mereka membawa banyak tas untuk membawa uang dari brankas. Tim SWAT pun sudah dikirim ke lokasi karena polisi biasa tidak berani menyerbu masuk. Tanpa geng rampok sadari, ada 3 petugas Fortico yang belum dilumpuhkan. Mereka ternyata bersembunyi di salah satu truk pengangkut uang. Dana dan Stuart mengajak Shirley untuk bersembunyi di box belakang truk. Tetapi Shirley mengatakan mereka harus segera pergi dari situ. Shirley malah nekat menembaki salah satu geng rampok hanya menggunakan pistol. Mungkin dia tidak memahami siapa lawan dan jumlahnya. Shirley akhirnya tewas dalam adu tembak yang tidak seimbang tersebut. Sementara di tengah keributan dan desingan peluru tadi, seorang anggota geng rampok yang menodong H lengah. H bergerak cepat dan mengarahkan senjata anggota geng tersebut ke bawah sehingga telapak kakinya tertembak. H pun memiting leher anggota geng tersebut hingga tewas tercekik. H membebaskan Dave dan Terry. Mereka segera kabur dari pintu belakang. Anggota geng yang tewas dicekik ternyata si Carlos si nomor 5. H pun mengambil baju, helm, dan senjatanya. Sam si nomor 3 yang sedang memuat tas uang ke mobil van pun tewas ditembak oleh H.
Salah seorang anggota geng menembak Dave. Beruntung Dave tidak tewas karena hanya terkena rompi anti pelurunya. Tiba-tiba Edge muncul dan saling adu tembak dengan anggota geng rampok tersebut. Kaca helm Edge pecah karena terkena tembakan. Dia kemudian bertarung jarak dekat dengan musuhnya. Anggota geng rampok tersebut adalah Tom si nomor 2. Dia tewas ditusuk lehernya dalam pertarungan jarak dekat tersebut. Sudah 4 orang anggota geng rampok yang tumbang. Yang tersisa hanya Jackson, Jan si nomor 1, dan Ballet. Dana berhasil menyelinap dan mengambil 2 senjata berat. Dia memberikan 1 kepada Stuart. Mereka berdua malah memutuskan untuk melawan. Padahal menurut Mimin sih lebih baik bersembunyi aja di dalam box truk. Ballet kemudian menyelinap di balik truk dan meminta senjata kepada Stuart. Stuart memberikan pistol kepada Ballet tanpa sempat berpikir. Stuart dan Dana harus tewas dengan tembakan headshot. Ballet mengkhianati teman sekerjanya sendiri yang sudah kemana-mana bersama mengantar uang dan menghadapi bahaya di jalan, bergaul di biliar dan minum bersama di bar. Tapi tega-teganya membunuh teman kerja yang mencari sesuap nasi hanya demi semangat jiwa korsa yang salah situasi. Sorry guys, Mimin kesal banget ngeliat pengkhianat kayak Ballet ini. Saat akan masuk ke truk uang, Edge dan Dave menghadang mereka dengan tembakan. Brad si nomor 4 akhirnya benar-benar tewas dalam adu tembak tersebut. Ballet menembaki Edge hingga tumbang. Beruntung hanya terkena rompi anti pelurunya sehingga Edge tidak tewas. Ballet kemudian memanggil Boy Sweat Dave untuk keluar dari perlindungannya. Dave yang tidak mengetahui pengkhianatan Ballet keluar begitu saja dari balik tembok. Dave akhirnya tewas ditembak oleh Ballet si pengkhianat. Mereka kabur dari depot Fortico menggunakan truk pengangkut uang. Edge yang sedang tergeletak pura-pura mati sempat memperhatikan wajah Jan si nomor 1. Tim SWAT ternyata belum tiba di lokasi. Dengan mudah mereka menerobos barikade sedan polisi. Geng rampok Jackson ternyata cukup efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu sesuai simulasi yang sudah mereka rancang sebelumnya. Di dalam truk ketahuan bahwa leher Jackson diserempet peluru cukup dalam sehingga harus dipegangi agar darahnya tidak muncrat. Mereka berhasil melarikan diri dari kejaran polisi dan masuk ke dalam basement gedung. Di bawah basement gedung tersebut ada terowongan rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Ballet dan Jan memindahkan tas uang ke motor ATV, dan setelah selesai Jan bermaksud mengambil Jackson dari truk. Jackson yang sekarat menyiapkan pistol. Dia sepertinya curiga Jan akan berkhianat. Tetapi Jan berhasil menangkap pistol Jackson. Jan pun menggorok leher bosnya dengan pisau. Tom dulu pernah mengatakan khawatir tentang Jan. Dia merasa ada jiwa keserakahan dalam diri Jan, tetapi Jackson mengabaikannya. Tom, emang terlibat perampokan itu bukan karena jiwa keserakahan, keegoisan, dan ketidakpedulian ya Tom? Ballet bertanya di mana Jackson, tapi Jan mengatakan bos sudah mati. Tingkah Ballet jadi berubah, dia jadi curiga berat terhadap Jan. Sesampainya di mulut terowongan, Ballet dan Jan kembali memindahkan tas uang tersebut ke mobil yang sudah mereka persiapkan. Diam-diam Ballet mempersiapkan pistolnya untuk membunuh Jan, tetapi keduluan Jan yang menodong lehernya. Ballet tewas di tempat dengan kepala bocor. Dia bahkan belum sempat merasakan perihnya dikhianati teman sendiri. Tinggallah Jan yang tersisa untuk menikmati uang rampokan tersebut. Dia berhasil lolos dari pengepungan polisi dan SWAT. Malam harinya Jan yang sudah merasa aman tidak menyadari ternyata dirinya masih dibuntuti seseorang. Ternyata Edge berhasil melacak posisi Jan dengan smartphone yang disimpannya di dalam tas uang mereka. Momen tersebut terjadi usai Edge membunuh Sam yang sedang mengisi uang ke dalam truk. Jan menawarkan uang tapi Edge tidak menginginkannya. Edge melemparkan sebuah amplop berisi laporan otopsi dan meminta Jan membacanya.
Hasil laporan otopsi tersebut menjelaskan kematian Doki yang disebabkan 2 peluru menembus paru-paru kanan, 1 peluru menembus hati, 1 peluru menembus limpa, dan 2 peluru menembus jantung. H akhirnya menembak Jan. Di keempat organ tubuh Jan itulah H membalas kematian Doki. Tetapi lucunya si H katanya dia menembak hati duluan, tetapi yang ditembak sebelah kiri. Posisi organ hati kan di perut sebelah kanan guys. Ketawa yuk guys. Setelah H selesai melakukan aksinya, datanglah agen King ke lokasi TKP. Tidak jelas apa yang dilakukan agen senior FBI ini di TKP pembunuhan Jan. Mungkin dialah orang yang akan menikmati uang hasil perampokan tersebut sebagai dana pensiunnya atau memang berniat mengembalikannya ke Vertigo Security. Demikianlah film ini berakhir guys, penjahat membalas dendam terhadap penjahat. Akhirnya Mimin bingung harus berpihak kepada siapa. Terima kasih sudah menonton.